Halo semua rekan-rekan, kembali lagi di mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas model kualitas perangkat lunak yang berikutnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas McCall model, nah kali ini kita akan membahas model kualitas yang dikeluarkan oleh ISO dengan nomor 2510 di tahun 2011. Pertanyaan dasarnya tentunya apa itu model kualitas ISO 2510 di tahun 2011. Jadi intinya si ISO atau Badan Standarisasi ini mengeluarkan sebuah model kualitas perangkat lunak yang secara umum yang membedakan dengan McCall-nya adalah dia membedakan antara quality in use dengan produk quality-nya. Jadi si ISO ini berpikiran bahwa ya otomatis namanya perangkat lunak itu pasti punya sisi kualitas yang memang pasti akan ada di dalam si perangkat lunaknya itu sendiri. Akan tetapi ketika perangkat lunak itu sudah jadi produk, nah kadang-kadang kita melupakan sisi kualitas ketika penggunanya menggunakan si aplikasinya. Nah, si model ISO ini itu fokus ke dua hal itu. Jadi tetap si produknya dan prosesnya itu kita nilai dengan proses quality seperti ini. Nanti kita ada namanya product quality atau di sini kita sebut dengan catch all product quality. Dan untuk nanti ketika saat digunakan si perangkat lunaknya, nah itu nanti kita akan fokus di quality in use. Jadi cara pandang di ISO akan membagi sisi kualitas dari dua hal tersebut. Nah, quality in use sendiri itu sebetulnya nanti akan hanya berfokus ketika si perangkat lunaknya dioperasikan oleh si user, tentunya dalam mencapai goals-nya mereka, dan nanti memang benar-benar fokusnya hanya ke sisi penggunanya. Nanti kita akan lihat kira-kira quality in use-nya apa aja. Kemudian untuk yang product quality, nah dia akan membahas dua hal. Nah ini juga membedakan antara McCall dengan ISO di sini ya. Bahwa di product quality dia menilai dua hal. Dia mengexpand. Jadi model ini mengexpand penilaian. Yang tadinya hanya berfokus kepada sisi software-nya. Jadi benar-benar semua quality software-nya diobrak-abrik seperti itu. Nah kalau di dalam model ISO ini, dia juga menilai dari kinerja sistem komputernya. Nah, kenapa sistem komputer itu jadi hal yang penting untuk dinilai? Ya, karena sistem komputer itu adalah infrastruktur untuk kita menjalankan si softwarenya. Tentunya ini pun juga akan memberikan pengaruh toh ke sisi kualitas dari si perangkat lunaknya itu sendiri. Nah, secara umum nanti kita akan melihat seperti ini. Jadi kita akan menilai dulu basicnya, yaitu di product quality yang kita lihat secara software maupun sistem komputernya di sini. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga sisinya ke quality in use yang di bagian atas ini. Nah, jadi dua kumpulan faktor inilah yang akan membentuk model kualitas dari si ISO 2510. Nah, kalau dilihat nanti proses penilaiannya dia akan menilai apa, nah itu bisa terlihat di gambar ini seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini memang untuk quality in use itu akan berfokus penilaiannya kepada si usernya. Jadi usernya akan dilihat bagaimana ketika dia menggunakan si perangkat lunak itu sendiri. Nah, sebetulnya apa aja sih yang dinilai di dalam model kualitas ini? Nah, kalau di McCall kan kemarin ada 11 ya, 11 faktor kualitas dan ada subfaktornya seperti itu. Kalau dilengkapi dengan Evan dan Marciniak ada 16 faktor kualitas. Nah, kalau di ISO sendiri, kita tidak menyebut sebagai faktor dan subfaktor kualitas perangkat lunak. Tapi kita sebutnya dengan karakteristik dan subkarakteristik. Ini sebetulnya padanan ya, padanan dari si model McCall yang menyebut sebagai faktor kualitas dan subfaktor. Jadi kalau kita lihat hubungannya seperti ini, jadi sisi kualitas nanti ada karakteristiknya. Kalau di McCall ini berarti adalah faktor gitu ya. Kemudian nanti ada subkarakteristiknya, ini berarti subfaktornya. Lalu nanti di dalamnya ada quality property. Nah, ini biasanya nanti akan berhubungan dengan software matrix. Tapi ini nanti kita akan lewat dulu ya, karena kita belum membahas software matrix seperti itu. Jadi, cara pembagiannya seperti itu. Nah, bagaimana cara si model ISO ini membagi si karakteristik dan subkarakteristiknya? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa model ini memiliki dua hal yang dinilai, yaitu software as a product, jadi kualitas si softwarenya sebagai sebuah produk itu seperti apa. Nah, ini kita lihat di gambar ini membagi menjadi 8 karakteristik dengan ada per masing-masingnya subkarakteristiknya. Nanti silakan di
baca dengan teliti kira-kira masing-masing karakteristiknya itu menilai apa. Nah, nanti juga akan ada sisi kualitas dari quality in use. Itu bedanya. Jadi menilai dua layer gitu ya kalau kita ibaratkan seperti itu. Nah, di dalam slide ini juga saya jelaskan mulai satu-satunya. Jadi kalau functional suitability yang ini itu menilai apa sih intinya? Ya intinya kalau kita punya fungsi atau fitur dalam perangkat lunak, dia memenuhi kebutuhan atau tidak gitu ya. Sejauh mana si fungsi yang kita sediakan itu memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini akan dinilai dari 3, ada functional completeness, correctness, dan appropriateness. Jadi tidak hanya dilihat apakah sekedar menyelesaikan saja, tapi juga bisa nggak menghasilkan sesuatu yang sifatnya precise. Precise itu berarti tepat gitu ya. Kalau misalkan dia sifatnya continue gitu, apakah continuity-nya itu mengganggu dari si presisi yang dibutuhkan atau tidak gitu ya. Kemudian mencapainya juga bukan hanya sekedar dilihat selesai saja fiturnya. Oh, fitur ini sudah bisa bekerja, tapi juga dilihat apakah si task yang ditentukan di requirement engineering-nya itu tercapai atau tidak. Nah, itu konsep dari si functional suitability. Kemudian ada performance efficiency. Dari nama udah jelas ya. Berarti kita melihat sejauh mana efisiensi sumber daya yang digunakan ketika si perangkat lunak ini dijalankan untuk menjalankan fungsinya tentunya. Nah, ini ada sub karakteristiknya yaitu berupa time behavior, kemudian ada resource utilization, dan ada capacity. Nah, di sini konsepnya sebetulnya tinggal dilihat saja sih sejauh mana si perangkat lunak ini dia bisa memanfaatkan sumber dayanya dengan efisien dan efektif, kemudian juga rate dari throughput-nya seperti apa, dan maksimum yang digunakan oleh si perangkat lunak ini seperti apa. Jangan sampai nanti dia mengganggu kinerja yang lain atau kinerja produk yang lain seperti itu. Lalu ada compatibility. Compatibility itu fokus menilai ke sejauh mana si sistem atau software yang kita bangun ini bisa exchange di informasi, dia bertukar informasi yang antara satu sistem dengan sistem lainnya. Tentunya sistem di sini maksudnya sistem yang kita bangun gitu ya. Nah, di sini ada 2 subkarakteristik, ada coexistent dan interoperability. Nah, nanti masing-masing akan fokus menilai ke apa ya istilahnya, dia bisa nggak secara efisien itu berbagi lingkungan dengan dan sumber daya yang sama dengan produk yang lain. Sementara interoperability itu lebih kepada bisa nggak sih si aplikasi ini mengirimkan informasi yang ada di olahan software tersebut untuk digunakan di software yang lain seperti itu. Nah, ini mungkin kalau teman-teman membayangkan ini seperti kayak kita membangun RESTful API gitu ya. Jadi misalnya kita punya software, lalu software tersebut punya API supaya nanti bisa kita gunakan informasi ataupun data yang ada di dalam software kita di software-software yang sifatnya yang lain gitu ya, yang membutuhkan juga informasi dan data yang sama seperti itu. Nah, ada sisi juga nih yang sangat digemari oleh banyak orang, yaitu usability ya. Ini biasanya penggemar UI dan UX ini akan fokus di sini. Di mana si fokus kualitas ini memang fokusnya adalah lebih kepada apakah si pengguna itu bisa mencapai goals-nya. Ini ada kata kuncinya, ada goals, berarti goals oriented. Tapi tidak hanya mencapai goals-nya, tapi dinilai juga seberapa puas si penggunanya itu merasakan experience yang ada di dalam fiturnya, seperti itu. Apakah menjalankan si fiturnya itu efisien dan efektif nggak? Jangan-jangan memang iya benar si fungsinya berjalan, tapi ternyata untuk bisa mencapai goals-nya, pengguna membutuhkan waktu yang lama, seperti itu. Nah, untuk mode usability ini, itu tentunya ada banyak, karena memang banyak sekali hal yang harus dinilai dari seorang pengguna gitu ya. Ada appropriateness, recognize ability, kemudian ada learn ability, ada operability, lalu ada user error. Nah, ini lebih fokus kepada sejauh mana kita membentengi user kita agar tidak berkemungkinan membuat salah gitu, terlalu besar, seperti itu. Kemudian ada user interface aesthetic. Nah, ini juga berbicaranya keindahan ya. Keindahan dari UI-nya. Di sini keindahannya bukan lebih kepada apa ya istilahnya subjektif gitu ya, tapi lebih ke arah yang objektif gitu. Lalu ada accessibility. Nah, ini juga yang lebih rame untuk dibahas di penelitian teman-teman, di mana nanti kita bicaranya seberapa besar produk software yang kalian hasilkan itu bisa digunakan oleh user yang karakteristiknya itu tidak sama.
Contoh misalkan ada orang difabel nih, orang difabel misalkan mohon maaf ada tunanetra gitu ya, kan cara menggunakan aplikasinya itu berbeda dengan orang yang tidak tunanetra seperti itu. Nah, bagaimana cara kamu menghandle si aplikasi tersebut? Atau kita juga bisa berbicara masalah orang yang memiliki difabel berupa buta warna seperti itu. Nah, tentunya ketika kita memberikan warna-warna yang tidak bisa dilihat dan memang concern dari produk kita itu ternyata warna itu menjadi salah satu priority gitu. Nah, itu tentunya akan mengganggu si accessibility ini. Ini juga jadi salah satu hal yang paling sering diriset oleh banyak mahasiswa. Lalu, sisi menarik lainnya yang pun juga banyak dibahas oleh riset-riset yaitu security. Nah, yang perlu dibahas di sini, model ISO sekali lagi, itu tidak hanya menilai dari software, tapi dari si sistem komputernya. Artinya, security ini dilihat berdasarkan security dari perangkat lunaknya, apakah coding yang kita terapkan itu sudah secure atau belum, jangan-jangan masih bisa di-inject SQL gitu ya, bisa SQL injection atau misalkan masih bisa denial of services seperti itu. Atau yang kedua, bisa dilihat dari segi infrastrukturnya, yaitu apakah infrastrukturnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga aman atau tidak gitu ya. Nah, ini enaknya kalau kita berbicara model ISO 2510 seperti itu. Nah, ini adalah beberapa subkarakteristiknya, ada confidentiality, kemudian ada integrity, dan silakan dibaca berikutnya. Intinya teman-teman nanti bisa melihat bahwa memang ada sebuah hal yang luas range-nya, dan memang teman-teman harus pilih salah satunya. Misalkan fokus ke software-nya, atau fokus ke hardware-nya gitu ya, nanti dalam melakukan riset. Bisa nggak dua-duanya kita riset seperti itu? Bisa aja sih, tapi kan juga harus menghitung kemampuan dan juga waktu yang disediakan untuk risetnya seperti itu. Lalu ini juga yang paling banyak risetnya yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus ini yaitu maintainability. Jadi maintainability itu fokusnya melihat kira-kira kalau saya punya perangkat lunak dan saya punya perubahan kebutuhan terhadap perangkat lunak itu kira-kira seberapa besar usaha yang saya harus keluarkan untuk bisa mengakomodir perubahan tersebut gitu ya. Atau juga berbicara masalah nih kalau saya pindah environment, ini kira-kira masih bisa beradaptasi nggak ya software yang saya bangun, nah seperti itu. Nah, tapi rata-rata riset memang lebih ke arah yang dua ini, yaitu modularity, jadi bagaimana kita membuat sesuatu yang misalnya prosedur dengan fungsinya tidak terlalu besar, agar nanti juga kita bisa melihat cohesion dan couplingnya seperti itu. Lalu ada reusability, di mana reusability lebih kepada kalau saya membangun sebuah modul, apakah modulnya nanti bisa digunakan lagi di kemudian hari atau tidak, seperti itu ya. Tentunya dalam hal yang lain seperti itu. Kemudian yang paling banyak juga dilihat di sini adalah ya modifiability, yang biasanya dinilai sepaket dengan ketika kita melakukan re-engineering seperti itu. Dan yang paling ramai juga di sini ada testability, di mana nanti kita melihat tracing dari atau penelusuran dari testing yang sudah pernah dilakukan oleh si perangkat lunak tersebut. Lalu ada portability. Portability udah jelas ya dari nama portable gitu, artinya bisa dibawa kemana-mana, nggak sih gitu ya. Atau bisa nggak kita mengkopikan si perangkat lunak kita ke dalam suatu environment. Nah, ini nanti kita bisa lihat di sini. Biasanya kalau teman-teman bicara, ini software hanya bisa di macOS, tapi nggak bisa di Windows, seperti itu. Nah, itu berarti ada nilai yang kurang dari si portability-nya. Tapi yang perlu diingat oleh teman-teman, sekali lagi, mau model ISO, mau model McCall, atau mau model apapun, pasti akan ada faktor kualitas yang berbanding terbalik dengan faktor kualitas yang lainnya. Jadi ketika kita mengejar yang satu, yang lainnya tidak terkejar. Nah, itu memang akan ada hal seperti itu. Nah, nggak usah takut, tinggal kita tentukan mana prioritas dari si software tersebut. Tentunya nanti kan si softwarenya masing-masing punya priority, seperti itu. Nah, selain yang tadi kita sudah bahas dari segi product quality, di mana product quality tadi menilai dua hal ya, ada software dan ada hardware-nya, dalam ini sistem komputernya. Nah, lalu ada yang kita sebut juga dengan quality in use. Berarti ini fokus kepada pengguna ketika menggunakan si produk kita. Nilainya berapa? Nah, ini bisa kita lihat dari keefektivitasan, keefisienan, kemudian ada
berguna atau enggak, orang itu percaya atau enggak. Jadi lebih ke arah yang sifatnya sisi subjektif ya. Kalau saya lihat di sini ya, ada beberapa banyak yang sisinya subjektif gitu. Nyaman atau enggak, puas atau enggak, kemudian mau pakai lagi atau enggak, gampangnya seperti itu ya. Kemudian juga kita juga di sini ada berbicara bebas dari resiko gitu ya. Ini orang merasa kalau menggunakan produk ini aman nggak ya secara kesehatan? Loh, kok kesehatan dinilai ya? Coba kalau kalian perhatikan beberapa agreement, license agreement yang ada di games, itu kan games tuh biasanya ngasih ya, memainkan ini amannya 2 jam gitu. Kalau lebih dari 2 jam nanti akan timbul resiko kesehatan berupa apa. Nah, itu pun dinilai gitu ya. Seberapa besar user kita merasa aman menggunakan produk kita secara kesehatan, itu juga dinilai. Nah, kalau teman-teman tertarik, ini ada sub karakteristik yang teman-teman bisa gunakan. Nanti tinggal dilihat kembali. Cuma memang ini sisinya sangat subjektif. Atau mungkin kalau saya bilang adalah sedikit kualitatif ya. Nah, bagaimana tugas kita dari sesuatu yang sifatnya kualitatif ini menjadi yang sifatnya kuantitatif gitu. Supaya nanti bisa lebih diangkakan kira-kira angkanya ada di range berapa. Nah, kalau kita bandingkan antara Macaul dengan model ISO ya bedanya di situ tadi ya. Cuman konsepnya begini. Karakteristik atau kalau di Macaul berarti faktor ya. Kalau di ISO ada subkarakteristik, kalau di Macaul ada subfaktor. Itu nanti akan punya matriksnya. Jadi akan punya ukurannya, cara ngukurnya gimana sih gitu. Jadi teman-teman harus bisa membayangkan bahwa ada sesuatu hal yang bersifat kualitatif yang mau dinilai. Nah, untuk dinilai itu bentuknya harus angka. Nah, angka ini nanti kita sebut dengan metrik. Nah, untuk metrik kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan teman-teman melakukan eksplorasi mandiri terhadap masing-masing karakteristik ataupun subkarakteristik yang teman-teman rasa belum jelas. Untuk kuliah kali ini, saya selesai sampai di sini. Terima kasih.